Nah, hari ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Terima kasih. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang suhu dan perubahannya. Nah, bisa kamu cek di video-video sebelumnya ya. Dan supaya kamu lebih paham untuk materi ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Nah, menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhu lebih tinggi ke benda yang lebih bersuhu rendah. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, gimana sih caranya perpindahannya? Nah, di sini kita akan membahas tentang perpindahan kalor melalui 3 cara. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang konduksi dulu ya. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya adalah ketika kita ingin menyetrika pakaian. Nah, pada saat kita menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kita setrika. Kalor akan berpindah dari setrika ke kain. Nah, perpindahan kalor ini disebut dengan konduksi. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena pada saat suhu naik di dalam setrikaan, partikel-partikel yang ada di setrikaan bergetar lebih cepat. Pada saat partikel-partikel tersebut bergetar, kalor akan berpindah, tetapi partikel-partikel itu tidak ikut berpindah. Perpindahan kalor secara konduksi memerlukan benda sebagai zat perantaranya berupa benda padat. Nah, setiap benda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda-beda. Nah, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik yang biasa kita sebut dengan konduktor, sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk kita sebut dengan isolator. Berikut adalah contoh konduktor dan contoh isolator. Nah, sekarang kita akan membahas contoh dari pemanfaatan sifat konduktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah peralatan rumah tangga. Nah, pada peralatan memasak, biasanya bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik. Sedangkan bagian pegangannya itu adalah menggunakan isolator yang baik. Yang kedua, panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca. Nah, kenapa demikian? Karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Yang ketiga, saat udara dingin, kita pasti ingin berselimut dong untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, selimut kita itu terbuat dari serat wol atau kapas yang bersifat isolator. Makanya, pada saat udara terperangkap di dalam selimut, akan menghangatkan tubuh kita. Nah, kita akan membahas perpindahan yang kedua. Perpindahan yang kedua yaitu dengan cara konveksi. Nah, seperti yang kita ketahui, konveksi itu adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Konduksi dan konveksi memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, konduksi dan konveksi ini sama-sama membutuhkan zat perantara. Dan perbedaannya, kalau konduksi menggunakan media berupa zat padat, sedangkan kalau konveksi menggunakan media fluida, contohnya air dan udara. Nah, konduksi partikelnya tidak akan bergerak, sedangkan kalau konveksi partikelnya akan bergerak. Nah, mari kita memperhatikan gambar berikut ini. Air merupakan konduktor yang buruk. Namun, ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Nah, kira-kira mengapa bisa demikian? Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas air dari bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Nah, pola aliran air ini disebut dengan arus konveksi. Nah, contoh arus konveksi yang kedua dapat kita temui di pantai, berupa angin laut dan angin darat. Seperti yang kita ketahui,
pada saat siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan, sehingga udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadilah angin laut. Nah, pada malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan, sehingga udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian, terjadilah angin darat. Contoh lain dari konveksi dimanfaatkan pada berbagai peralatan. Contohnya sebagai berikut ini. Elemen pemanas oven pemanggang roti biasanya terletak di bagian bawah. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sedangkan udara bagian atas akan tetap lebih dingin dan akan bergerak turun. Nah, pada peralatan tertentu seperti pengering rambut, aliran konveksi dibantu atau dipaksa dengan menggunakan kipas. Nah, perpindahan yang ketiga dengan cara radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau tanpa memerlukan zat perantara. Bayangkan saat kita sedang berjalan di tengah hari yang cerah, kita merasakan pasti panasnya matahari sampai ke muka kita. Bagaimana sih caranya matahari dapat sampai ke wajah kita? Padahal jarak dari matahari ke bumi melewati berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa. Karena tidak ada zat perantara, perpindahan kalor tersebut tidak mungkin secara konduksi atau konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara radiasi. Dan contoh yang lainnya dapat kita juga rasakan pada saat kita duduk di dekat api unggun. Udara merupakan konduktor yang buruk dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun, pada saat kita berada di samping api unggun, kita dapat merasakan panasnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa pemanfaatan radiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, warna panci dan peralatan masak lainnya yang bersentuhan dengan api tidak dibuat mengkilap. Kenapa? Karena warna kusam dapat menyerap panas lebih baik dan menyebarkan panas lebih baik pula dibandingkan warna yang mengkilap. Selanjutnya, pada seragam anak sekolah. Nah, biasanya seragam berwarna terang. Kenapa? Supaya agar tidak terasa panas karena warna gelap akan lebih cepat menyerap kalor lebih besar daripada warna terang. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahami dengan baik dan bermanfaat untuk kamu. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan terima kasih semuanya.